gharas 'anil iman falam tujibhu idh da'aha fasubhanahu min ilahin 'azimin la yumasalu wa la yudaha. Ahmadu subhanahu ala ni'amil la tunaha washkuru syukra man arafa ni'amahu fara'aha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man arafa ma'naha wa 'amila zahiran wa batinan bi muqtadaha. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairatul khalifati atqaha nabiyyun khasahullahu wa asmah syari'i wa ajlaha wa atraka ummatahu ala mahabbatil baydha'ah layluha kaduhaha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ladina abuhu ala sunnati wa tamassaku bi umraha. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kali ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja-puji syukur kepada hadirat Maulana Azza wa Jalla, yang mana dengan rahmat dan nikmatnya pada siang ini, saat ini kita bisa meluangkan waktu semata-mata kita melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim sholat Jumat secara berjamaah dengan keadaan sehat walafiat. Sholatuhu ma'assalam selalu kita persembahkan kehadiran beliau sang baginda Rasul Nabi Allah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menjadi panutan kita, yang menunjukkan dan membawa kita yang sebelumnya umat ini penuh kebodohan, yang pada saat ini semuanya bisa tahu bedakan mana yang halal dan haram. Berkat perjuangan beliau sang revolusi dunia Islam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan selalu berkumpul kelak dan di dunia, baik di dunia maupun di akhir, selalu mendapat syafaatnya fi dunya wal akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan Rajabiyah. Pastinya kita sudah tahu apa kejadian-kejadian di bulan Rajab ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kami katakan sebagai panglima perang sedunia, memperjuangkan tidak kenal lelah, tidak kenal payah. Bukan harta, bukan cuma harta benda yang dikorbankan, bahkan sekalipun nyawa pun dia ditaruhkan demi memperjuangkan agama Allah yang semata-mata tujuannya untuk umatnya. Termasuk kejadian di bulan Rajabiyah ini adalah yang sudah kita tahu bersama, kejadian Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Allah memperjalankan beliau, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi was samiul basir. Allah perjalankan hambanya dari Masjidil Haram hingga menuju Masjidil Aqsa. Apa yang dikendarai adalah buruk. Di surga itu buruk banyak. Cuman ada salah satu buruk yang selalu menangis siang dan malam. Dia meratapi tangisannya seraya bertanya malaikat, "Hei buruk, kenapa kau selalu menangis?" Apa kata malaikat? Kata beliau, "Ya malaikat, saya selalu menangis siang dan malam. Tidak bisa tertahan semua ini karena saya melihat di pintu surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Siapakah Muhammad itu ya malaikat? Saya ingin kenal beliau. Saya ingin ditumpangi beliau. Kapankah bisa malaikat saya akan bertemu? Malaikat tidak bisa menjawab. Semua itu keputusan ada di Allah. Selang tidak lama dari kejadian itulah, tepatnya tanggal 27 bulan Rajab, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menghadap, memanggil ke atas. Jadi maksud Sidratul Muntaha mustawal di atas langit yang ketujuh, di sanalah pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad SAW.
Banyak proses sebelum pertemuannya itu dan sangat panjang dan banyak ceritanya. Namun dalam khutbah kali ini sekilas kami menyampaikan yang dikendari Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang perjalanannya itu dalam 1 detik itu mendapatkan 60 kilo. Kalau sekarang 1 detik bisa melangkah terbang 60 kilo. Dari saat itulah menghadap setelah itu ke Masjidil Aqsa di Palestina sana, sholat lagi. Namun jelajah demi jelajah sebelum Rasulullah menghadap Allah masih linurihu min haulihi, kata Allah, mengarungi perjalanan dari sekitarnya. Allah mempertunjukkan pertama Rasulullah melewati di kalangan surga. Di surga itu banyak umat Rasulullah yang senang dan bahagia di sana. Namun ada salah satu umat, ada salah satu hamba yang dia bersandar di bawah bebatuan, di atasnya dia ditumpangi batu. Dan lokasi hamba itu ada di pertengahan antara surga dan neraka. Seraya Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril, karena di saat itu pengawal utamanya adalah malaikat Jibril. Lalu bertanya Rasulullah, "Hei malaikat Jibril, man huwa alladhi ya Jibril?" Siapa itu malaikat Jibril? "Huwa ummatuk ya Muhammad." Itu umatmu. Kenapa Jibril? Dia air mata dia sambil menangis, keringatnya berderai. Sepertinya tidak ada kenyamanan dia, kepalanya ditindih bebatuan. Apa kata malaikat Jibril? Itu umatmu Rasulullah. Di saat hidupnya dia menjadi orang yang pelit dan kikir. Dia orang itu sebenarnya sudah beribadah, ibadahnya giat, namun satu penyakit di batinnya, dia kikir, malas untuk membantu orang yang perlu pertolongan, malas untuk bersedekah. Dia hidup sendiri saja, bahkan ke orang tuanya pun dia dari kikirnya tidak bisa mengeluarkan uang, tidak bisa menafkahi, hanya dipakai dirinya sendiri dan keluarganya. Itulah akibatnya umat malaikat Jibril di masa hidupnya di dunia. Itu gambaran untuk umatnya. Ya Allah, kata Rasulullah. Makanya di saat itulah Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, "Adal fakru ayyakuna kufran." Katanya Rasulullah, "Siapa al-bakhilu qaribu minan nar." Siapa yang kikir itu dekat dengan neraka. Seandainya dia tidak laksanakan ibadah masa hidupnya, barangkali tidak hanya ada di dekat neraka, dia akan terjerumus di neraka. Diimbangi dengan ibadahnya sehingga ada di pertengahan, tidak masuk surga, tidak masuk neraka, namun ada di tindihan kayu yang besar dan bebatuan yang besar. Setelah itu Rasulullah berjalan melangkahi neraka. Salah satu melangkahi neraka itu ada neraka namanya neraka Sakor. Setelah itu langsung bertanya, "Man huwa ya Jibril?" Siapa itu Jibril? Tanya saja Rasulullah. Rasulullah langsung bertanya, "Man salakakum bi Sakor?" Ya, apa kamu? Kenapa kok ada di neraka Sakor? Kata Rasulullah. Apa jawabannya? Lam naku minal musholin. Saya tidak melaksanakan sholat. Di saat itu kewajiban sholat belum ada kepastian 5 waktu. Hanya saja wajib beribadah dan menyembah pada Allah. Sampai sekarang siapapun yang meninggalkan sholat, maka lokasinya, tempatnya khusus spesialis di neraka Sakor. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, perjalanan demi perjalanan Rasulullah menghadap Allah dengan mengendarai buruk. Di sanalah seandainya Rasulullah tidak Allah jalankan menaiki buruk untuk menghadap ke langit bagian 7 sana, menghadap Allah di Sidratul Muntaha di Mustawa, maka barang tentu di dunia ini tidak akan ada pesawat. Itu hikmah Allah memberangkatkan Rasulullah naik buruk sehingga untuk umatnya bisa memproduksi pesawat. Sampai sekarang kita bisa naik pesawat. Itu awalnya buruk perjalanannya mengantar Rasulullah. Begitu sudah menghadap kepada Allah, semua para malaikat menghadap pada Allah, dia langsung semaput. Bahkan Nabiullah Musa, "Hei Muhammad, saya berkali-kali belum pernah menghadap bertemu dengan Allah." Katanya kalau menghadap Allah itu tidak satu pun dia bisa kuat.
Begitu berhadapan dengan Allah, kenapa kau keluar Muhammad? Lalu apa kata Nabi Muhammad? Karena saya dipanggil. Kalau kau ingin menghadap Allah, kata Nabi Muhammad ke Nabi Musa, maka saya sampaikan, ayo saya akan menghadap. Itulah kejadian di Gunung Sur. Rasulullah Nabiullah Musa menghadap kepada Allah. Begitu menghadap Allah, belum menyampaikan apa-apa, dia sudah semaput, lupa ingatan, tidak kuat hatinya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi kita, Nabiullah Muhammad, luar biasa, keajaiban demi keajaiban menghadap Allah dengan tenang dan nyaman dan menerima perintah. Begitu sudah menghadap kepada Allah, "Hai Muhammad," kata Allah, "mulai detik ini umatmu saya wajibkan laksanakan sholat 50 waktu." Oke, kata Rasulullah, siap. Turunlah. Setelah turun di langit nomor 5, bertemu dengan Nabi Musa. Bagaimana Muhammad? Saya diperintahkan untuk umatku sholat 5 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu kecil-kecil Muhammad, umat saya yang luar biasa, jangkung besar-besar, tidak bisa laksanakan sebanyak itu. Kembali usul lagi Muhammad, sampaikan pada Allah. Bolak-balik Rasulullah memperjuangkan demi umatnya, karena kata Nabi Musa, itu pun tidak ada kekuatan untuk umatnya melaksanakan 50 waktu, 1 hari 1 malam. Hari demi hari berjuang, terus memperjuangkan, akhirnya keputusan akhir 5 waktu. Setelah 5 waktu masih sampaikan Nabi Musa, "Hai Muhammad, umatmu tidak akan bakalan kuat laksanakan sholat 5 waktu, tidak akan kuat, pasti akan lalai." Apa kata Nabi Muhammad? Biar sudah Nabi Musa, saya malu bolak-balik dari 50 minta penurunan, turun hingga terakhir 5 waktu. Saya masih mau minta koordinasi, minta korting lagi, malu Nabi Musa, biar sudah. Makanya kata Rasulullah, umatku yang memang betul-betul akan melaksanakan sholat, tapi dengan catatan bisa kuat, dengan catatan harus ikhlas karena Allah, merasa tanggung jawab bahwasanya kita wajib melaksanakan sholat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka wajarlah kita sebagai umat muslim, kita ada kelalaian dalam melaksanakan sholat. Makanya seorang manusia adalah ada udzur, lupa, dan udzur itu adalah memang kehendak milik manusia. Namun demikian hasil perjuangannya Rasulullah luar biasa. Dari pertama Allah wajibkan 50 waktu hingga sampai sekarang 5 waktu. Mari kita hormati, kita hargai perjuangan itu semata-mata demi kita juga, demi keselamatan juga. Kenapa? Karena orang yang tekun dalam melaksanakan sholat, sering kami sampaikan di mana-mana, orang itu sering berjudi, orang itu senang minum-minum, orang itu senang main perempuan, tapi pas waktu sholat dia tekun melaksanakan sholat. Tidak usah kita sampai memberitahu, mengingatkan, dengan sendirinya hidayah Allah akan turun. Tapi orang yang bermaksiat, sholat tidak sholat, semuanya maksiat sudah dilanggar, tidak peduli halal haram, siapapun yang ingatkan, orang itu tidak bakalan diikuti, bahkan yang mengingatkan akan menjadi comelan. Kenapa? Karena tidak bersama dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika kita laksanakan sholat, tidak usah kita nasihati, orang itu dengan sendirinya akan berhenti. Kenapa? Karena hidayah dari Allah akan turun. Itulah keistimewaan kita laksanakan sholat. Dan siapa orang yang melaksanakan sholat beda, mukanya beda, walaupun dia orangnya bagaimana tetap beda. Ada cahaya tertentu yang memang itu dari Allah. Beda orang yang sholat dan tidak sholat. Itu bukan hanya di dunia, besok pun setelah kita dipanggil Allah di alam kubur akan bersinar mukanya. Begitu menghadapi malaikat munkar dan nakir, marrobuka, tidak usah jawab Allahu Rabbi, tidak usah begitu, langsung jawab, saya tekun sholat, titik. Malaikat Jibril, malaikat munkar dan nakir akan mundur, tidak mengajukan pertanyaannya. Dan orang yang menekuni ibadah sholat itu, maka akan mendapat ketenangan dan kenyamanan Allah. Dzikrillah tatma'innul qulub. Siapa yang zikir, sholat itu adalah zikir, mengingat Allah dalam 5 waktu, 1 hari 1 malam, itu akan tatma'innul qulub, akan mendapat ketenangan. Sesibuk apapun kita sholat, coba
Kita sudah pikiran semuanya macam-macam pikiran galau macam-macam yang dipikir. Kita ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat saja. Habis itu doa kepada Allah. Beda, langsung drastis turun pikiran dan hati yang ini. Kenapa? Karena sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini sekali umat Rasulullah dengan barokahnya Isra Mi'raj pada bulan ini Rajabiyah. Kalau kita tidak bisa laksanakan puasa, fadilahnya luar biasa. Siapa yang puasa 1 hari saja di bulan Rajab, maka fadilahnya sama dengan ibadah 700 tahun. Siapa yang 3 hari berturut-turut berpuasa, maka ibadahnya tidak ada kalkulatornya. Luar biasa. Semua kesalahan kita diampuni oleh Allah. Kalau tidak bisa itu lakukan. Yang penting kita laksanakan sholat, kita beristighfar pada Allah, minta pengampunan, minta ampuni kedua orang tua kita. Kita kerja sebagaimana mestinya menjalankan tugas, jangan berkhianat. Ingat, tugas itu di dunia, tapi Allah semata-mata hakikatnya yang menugaskan kita. Kenapa? Karena kita jadi angkatan, jadi anggota. Kalau tidak ada takdir dari Allah, tidak akan bakalan jadi. Dengan demikian, maka hadirin jamaah rahimakumullah, karena jamaah mayoritas adalah anggota, marilah kita jalani barokahnya Isra Mi'raj bulan Rajabiyah ini. Kita berubah. Kalau kemarin hanya sholat Jumat saja, mulai detik ini, nanti asar, nanti maghrib, nanti isya, apalagi subuh kita laksanakan sholat. Apalagi masjid kita dekat, ada pemegang adzan, kita datang. Habis sholat kita zikir, kalau nggak bisa zikir kita hengkang, tidak masalah, jalani tugas lagi. Itu adalah kewajiban kita. Dengan itu kita jalani, maka jangan khawatir, hidup kita akan barokah, rezeki kita akan barokah, keluarga kita akan barokah. Kita punya anak akan jadi anak yang soleh dan solehah. Kita masih bujangan, dari istri kamu tekun sholat akan mendapat istri yang soleh. Jangan khawatir. Kenapa? Karena janji Allah, janji Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu dapat hidayah, mendapat taufik, kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umur, keluarga kita juga di kampung masing-masing selalu akan mendapat hidayah, sehat walafiat. Yang sudah almarhum mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, teman-teman kita yang menjalani tugas di medan sana, mudah-mudahan selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Saudara dan teman-teman kita yang meninggal di medan perang, mudah-mudahan di sana diberi penerangan di alam kuburnya, diberi pengampunan segala dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Faqad warada fil khabar